Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 9 September tahun 2025, dunia dikejutkan dengan sebuah peristiwa besar yang mengubah dinamika politik dan diplomasi internasional. Sebuah serangan udara Israel menghantam jantung ibu kota Qatar, Doha, menargetkan beberapa pemimpin senior dari kelompok Hamas. Serangan ini bukan hanya memicu ketegangan di kawasan Timur Tengah, tetapi juga mengancam proses perdamaian yang telah lama diperjuangkan, termasuk upaya gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Insiden ini membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar korban yang jatuh. Sebab peristiwa ini menyentuh banyak aspek, mulai dari politik internasional hingga stabilitas keamanan kawasan. Pada video kali ini, kita akan membahas secara mendalam kronologi serangan, siapa saja yang menjadi target, dan tentu saja dampaknya terhadap diplomasi global. Apa sebenarnya yang terjadi di balik serangan ini? Siapa yang paling dirugikan? Dan apa langkah selanjutnya yang akan diambil oleh negara-negara besar dunia? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar sahabat Islam tidak ketinggalan update terbaru tentang perkembangan konflik di Timur Tengah, berita internasional, dan isu-isu penting lainnya. Dengan subscribe, sahabat Islam akan terus mendapatkan informasi terkini dan analisis mendalam dari kami. Sekitar jam 15:46 waktu Doha, ledakan keras terdengar mengguncang kawasan Latakia, sebuah distrik elit yang terkenal di ibu kota Qatar. Serangan ini dilakukan dengan menggunakan pesawat tempur Israel yang diketahui melibatkan pasukan IDF dan Badan Intelijen Shin Bet. Israel mengklaim bahwa serangan tersebut tepat sasaran, yakni pada para pemimpin Hamas yang tengah mengadakan pertemuan penting terkait rencana gencatan senjata di Gaza. Menurut sumber-sumber lokal, serangan udara ini dilancarkan dengan sangat terukur, dengan sasaran utama berada di sebuah gedung yang digunakan oleh Hamas sebagai tempat perundingan. Namun, meskipun lokasi serangan sangat strategis, serangan ini menimbulkan dampak yang lebih besar daripada yang diperkirakan. Siapa yang menjadi target Israel? Adalah Khalil Al-Hayyan, salah satu pimpinan tertinggi Hamas, yang juga menjadi ketua delegasi perunding dalam berbagai negosiasi internasional. Sejak tahun ke-2023, Al-Hayyan dikenal sebagai sosok yang sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terkait masa depan Gaza dan Palestina secara umum. Selain Khalil Al-Hayyan, dua nama penting lainnya adalah Yair Jabarin, Kepala Biro Keuangan Hamas, serta beberapa anggota Dewan Kepemimpinan Hamas yang disebut berada di Qatar pada saat serangan terjadi. Meskipun mereka menjadi sasaran utama dari serangan udara Israel, ternyata para pemimpin senior Hamas ini dinyatakan selamat. Namun, apakah mereka dapat melanjutkan proses perundingan yang selama ini telah berjalan dengan sedikit keberhasilan? Itu menjadi pertanyaan besar yang perlu dicermati lebih lanjut. Namun, serangan ini bukan tanpa korban. Sayangnya, 6 orang tewas akibat serangan tersebut. Mereka adalah Humam Al-Hayyan, putra Khalil Al-Hayyan, yang diketahui tengah bersama ayahnya saat pertemuan berlangsung. Jihad Labat, Direktur Kantor Khalil Al-Hayyan, yang juga terlibat dalam berbagai negosiasi penting. 3 pengawal pribadi Hamas, Abdullah Abdul Wahid, Moamen Hassouna, dan Ahmed Al-Mamluk. Dan juga yang menjadi korban adalah seorang petugas keamanan Qatar bernama Badr Al-Dosari, yang tak luput dari teror serangan. Tragedi ini menjadi sorotan karena sebagian besar korban merupakan orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam pertemuan, namun berada di sekitar lokasi serangan. Kejadian ini pun semakin memicu ketegangan antara Israel dan negara-negara yang menentang serangan tersebut. Tak lama setelah kejadian ini, reaksi dunia internasional mulai berdatangan dan sebagian besar mengecam tindakan Israel yang dianggap melanggar hukum internasional. Qatar, sebagai negara tuan rumah, menyatakan bahwa serangan Israel merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional yang berlaku. Mereka menuntut agar Israel mempertanggungjawabkan tindakan ini. Turki, yang selalu berada di garis depan dalam mendukung Palestina, dengan keras menuduh Israel menjadikan terorisme sebagai kebijakan negara. Jerman dan Inggris, meskipun sebelumnya mendukung Israel dalam beberapa kebijakan terkait keamanan, juga mengecam serangan ini dengan khawatir bahwa ini akan merusak upaya-upaya diplomatik dan memperburuk kondisi di Gaza. Amerika Serikat mengungkapkan bahwa mereka sudah diberitahu mengenai serangan ini sebelum terjadi, namun mereka menyesalkan pemilihan lokasi serangan yang justru bisa memperburuk krisis diplomasi di Timur Tengah.
Sahabat Islam, kita harus menyadari bahwa dampak dari serangan ini sangat besar, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Pertama, negosiasi gencatan senjata Gaza. Peran Qatar sebagai mediator dalam perundingan gencatan senjata Gaza menjadi sangat terancam. Bahkan, beberapa sumber menyebutkan bahwa Qatar mungkin akan mundur dari perannya sebagai mediator karena ketegangan yang timbul akibat serangan ini. Kedua, eskalasi konflik. Serangan ini tentu saja meningkatkan ketegangan di kawasan, dan banyak pihak yang menyatakan kekhawatirannya mengenai ancaman baru yang muncul dari kelompok-kelompok bersenjata lainnya, yang mungkin berencana melakukan serangan balasan terhadap Israel. Ketiga, hukum internasional. Serangan ini membuka kemungkinan krisis diplomatik yang lebih luas. Negara-negara yang terlibat dalam proses perdamaian, seperti Qatar, Turki, dan negara-negara barat, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk menjembatani kesenjangan yang semakin lebar. Sahabat Islam, peristiwa serangan ini menjadi bukti bahwa konflik Palestina-Israel kini telah melampaui batas-batas geografis, bahkan menargetkan negara-negara yang berperan sebagai mediator. Kini, kita semua bertanya-tanya, apakah serangan ini akan membuka jalan menuju berakhirnya konflik yang sudah berlangsung begitu lama? Atau justru akan memperburuk keadaan dan memicu perang yang lebih besar? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan update terbaru tentang perkembangan konflik di Timur Tengah dan dunia Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.